Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya anak-anak Miss, apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Back to school. Jadi kita sudah mulai lagi masuk belajar di semester genap ini. Semoga di semester genap ini kita bisa membuat pembelajaran yang lebih aktif lagi, yang lebih kreatif dan lebih semangat lagi. Dan juga untuk anak-anak Miss, video-video yang Miss buat ini semoga bisa membantu untuk kalian selama pembelajaran daring ini ya. Nah, sekarang kita sudah masuk di tema 6 tentang panas dan perpindahan. Sekarang kita masuk ke subtema 1 tentang suhu dan kalor, dan hari ini kita belajar ilmu pengetahuan alam. Berbicara tentang suhu dan kalor, kita bahas dulu apa itu suhu, apa itu kalor. Nah, suhu adalah derajat panas suatu benda. Sedangkan kalor atau panas itu adalah energi panas. Suhu tidak bisa berpindah, namun bisa naik atau turun, atau bisa disebut berubah. Misalnya nih, kamu sedang demam. Nah, suhu tubuh kamu itu terkadang bisa naik, terkadang bisa turun. Namun, suhu badan kamu itu tidak bisa berpindah ke orang lain. Sedangkan kalor atau panas itu dapat berpindah dari benda satu ke benda yang lainnya. Misalnya nih, panas. Satu benda panas kita tempelkan dengan benda yang tidak panas, maka benda itu akan kena panas juga. Selanjutnya, suhu dapat diukur dengan termometer. Sedangkan kalor atau panas diukur menggunakan kalorimeter. Alat ukur suhu adalah termometer, sedangkan alat ukur kalor adalah kalorimeter. Satuan suhu adalah derajat Celcius yang selalu kita pakai, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Sedangkan satuan kalor atau panas adalah kalori. Untuk sampai di sini anak-anak Mi sudah paham semuanya. Setelah paham, silahkan ke slide selanjutnya. Nah, perlu diketahui bahwa suhu dan kalor itu berbanding lurus, artinya sejalan, artinya sama-sama. Semakin besar energi kalor, maka suhunya semakin tinggi. Nah, itu sama, bukan semakin besar energi kalor maka suhunya semakin kecil, bukan, dia berbanding lurus, sama, bukan berbanding terbalik atau berlawanan. Sebaliknya, semakin kecil energi kalor, maka semakin rendah suhunya. Kita masuk ke pembelajaran 1, yaitu tentang mengidentifikasi sumber energi panas pada benda-benda di sekitar. Benda yang dapat menghasilkan energi panas itu disebut sumber energi panas. Nah, perhatikan contoh berikut ini. Gambar pertama yaitu gelas dimasukkan air panas. Gambar kedua, gelas tersebut dimasukkan sendok logam atau sendok stainless. Nah, gambar ketiga, tangan kita memegang sendok yang ada di dalam gelas tersebut. Gambar di samping ini adalah gambar sendok logam dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air panas. Pada gambar ketiga, kita lihat tangannya memegang sendok tersebut. Jika kita dia memegang sendok itu, apa yang kita rasakan jika kita memegang sendok itu? Tentunya kita akan merasakan panas.
Karena di gelas itu terjadi perpindahan panas atau perpindahan kalor yaitu energi panas dari air berpindah ke sendok logam. Nah, sumber energi panas yang digunakan pada gambar tersebut atau pada kegiatan tersebut itu adalah air panas. Jadi, air panasnya adalah air panas di gelas itulah yang menjadi sumber energi panas kepada si sendok tadi. Contoh sumber energi panas antara lain, yang pertama yaitu matahari. Matahari ini adalah sumber energi panas terbesar di dunia. Yang kedua, dua buah benda yang bergesekan. Ini misalnya ya, telapak tangan kalian jika kalian gesek-gesekan, lama-kelamaan menjadi panas. Begitu contoh lainnya ada batu. Jika batu itu saling digosokkan, maka batu itu akan mengeluarkan energi panas. Yang ketiga, api. Sudah pasti karena api bersifat panas. Yang keempat, kompor yang dinyalakan. Yang kelima, lilin yang dinyalakan. Yang keenam, setrika yang dinyalakan. Yang ketujuh yaitu magma dan lava. Apa itu magma dan lava? Magma itu adalah batuan cair yang terdapat di dalam tanah atau gunung. Sedangkan lava adalah magma atau batuan cair tadi itu yang keluar ke permukaan tanah atau gunung yang sudah cair. Nah, lava itu biasanya kita lihat kalau gunung meletus. Yang kedelapan yaitu uap panas, dan masih banyak yang lainnya. Manfaat sumber energi panas. Yang pertama, bagi tumbuhan. Energi panas matahari membantu proses pembuatan makanan pada tumbuhan yang disebut sebagai proses fotosintesis. Makanan yang dihasilkan dari hasil fotosintesis menjadi sumber energi bagi makhluk hidup lainnya, termasuk juga manusia. Yang kedua yaitu bagi manusia. Manfaat sumber energi panas bagi manusia antara lain, energi panas matahari dapat menerangi bumi sehingga udara di bumi menjadi hangat. Yang kedua, energi panas matahari dimanfaatkan untuk mengeringkan padi setelah panen. Nah, padi tadi itu jadi beras. Mengeringkan garam, mengeringkan ikan asin, bahkan untuk mengeringkan pakaian yang basah. Yang ketiga, api. Api digunakan untuk kegiatan memasak atau merebus air. Yang keempat, panas setrika untuk membantu merapikan pakaian yang kusut. Yang kelima yaitu uap panas digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga uap atau disingkat PLTU. Selanjutnya kita masuk ke pembelajaran 2. Oke, sebelum Miss mulai ke pembelajaran 2, anak-anak Miss ada yang belum paham. Jika ada yang belum paham, nanti dicatat materi yang belum dipahami. Setelah kalian selesai melihat video ini, kita akan meet dan akan kita bahas apa yang kalian tidak mengerti. Pembelajaran 2 ini yaitu tentang menjelaskan pengaruh kalor terhadap benda. Panas dapat mempengaruhi perubahan suhu benda. Jika kalor diberikan pada benda, maka suhu benda tersebut akan naik. Jika kalor keluar dari benda atau dilepas ke lingkungan, maka suhu benda akan turun. Kalor juga dapat mempengaruhi wujud benda. Nah, ingat kembali, wujud benda itu ada 3, yaitu padat, cair, dan gas. Perhatikan skema perubahan wujud benda karena pengaruh kalor berikut ini. Nah, kalau di buku itu sebelah kiri padat, sebelah kiri cair, sebelah kanan padat. Ini hanya pembalikannya saja ya, hanya dibalikkan. Materinya sama. Di sini terlihat ada benda padat,
cair, dan gas. Nah, sedangkan si tanda panah itu adalah proses perubahan wujudnya. Dari padat ke gas itu disebut menyublim, yaitu memerlukan kalor untuk menjadi gas. Sedangkan dari gas ke padat itu disebut mengkristal atau melepaskan kalor. Dari gas ke cair yaitu mengembun. Mengembun itu disebut melepaskan kalor. Sedangkan dari cair ke gas itu disebut proses menguap. Dari cair ke padat itu disebut perubahan wujud membeku. Sedangkan padat ke cair itu disebut mencair. Nah, tanda panah merah itu disebut memerlukan kalor. Sedangkan tanda panah kuning itu melepaskan kalor. Sekarang kita bahas pengertiannya. Yang pertama, membeku. Membeku yaitu perubahan wujud dari benda cair menjadi padat. Nah, membeku ini merupakan proses yaitu melepaskan kalor atau mengeluarkan kalor. Contohnya yaitu air yang disimpan di freezer atau di kulkas itu menjadi beku, atau nama lainnya es batu. Agar-agar lama-kelamaan dingin atau didiamkan akan menjadi padat dan lilin cair yang mengeras. Selanjutnya, mencair. Mencair yaitu perubahan wujud dari benda padat menjadi cair. Mencair ini disebut juga melebur. Mencair ini yaitu memerlukan kalor atau membutuhkan kalor untuk proses mencair itu memerlukan kalor atau membutuhkan kalor. Artinya dia membutuhkan panas untuk menjadi cair. Contoh mencair yaitu lilin yang dipanaskan. Nah, kan lilin dikasih kalor, dipanaskan, dia menjadi cair. Es mencair, es krim yang dibiarkan di ruang terbuka. Es krim kita biarin nih, nggak di dalam kulkas, kita biarin aja di luar. Dia lama-lama kelamaan menjadi cair. Dan mentega yang dipanaskan. Selanjutnya, menguap. Nah, menguap yaitu perubahan wujud dari benda cair menjadi gas. Menguap ini adalah prosesnya yaitu memerlukan kalor dan atau membutuhkan kalor. Contoh menguap yaitu air yang direbus atau dipanaskan dan dibiarkan lama-kelamaan akan habis. Nah, misalnya nih air kamu rebus, lama-kelamaan itu habis kalau kamu tidak matikan gasnya karena dia menguap. Selanjutnya ada parfum yang disemprotkan ke ruangan. Karena parfum kita semprotkan ke ruangan, ini lama-kelamaan parfumnya wanginya hilang, wanginya habis gitu. Dan air yang menguap ketika dijemur di bawah sinar matahari. Selanjutnya, mengembun. Mengembun yaitu perubahan wujud dari benda gas menjadi cair. Proses mengembun ini yaitu melepaskan kalor. Agar dia mengembun, dia harus melepaskan kalor atau mengeluarkan kalor. Nah, contoh proses mengembun ini yaitu titik-titik air di daun pada pagi hari. Nah, itu kalau pagi hari itu kan ada embun yang sering ada di daun-daun. Itu terjadi karena ada proses mengembun. Selanjutnya ada dinding luar gelas menjadi basah saat gelas diisi air es. Kalian pasti pernah juga minum air es dan gelasnya itu basah di luarnya. Nah, itu dia disebut proses mengembun. Dan titik air pada wadah minuman bagian dalam yang tertutup rapat, atau kalau tidak jelas tutup gelas. Nah, jadi kalau gelas ini kita tutup rapat-rapat, kita diamkan lama, terus kita buka, dia akan mengembun, akan ada air di atas di tutupnya itu. Selanjutnya kita menyublim. Menyublim itu yaitu perubahan wujud dari benda padat menjadi gas. Untuk proses menyublim ini memerlukan kalor atau membutuhkan kalor agar terjadi menyublim. Dia memerlukan kalor agar proses menyublimnya terjadi. Selanjutnya contohnya yaitu kapur barus yang disimpan di lemari.
Selanjutnya ada mengkristal. Mengkristal yaitu perubahan wujud dari benda gas menjadi benda padat. Nah, untuk mengkristal ini, agar terjadi proses mengkristal, dia melepaskan kalor atau mengeluarkan kalor. Contoh proses mengkristal ini adalah gas karbon dioksida atau CO2 yang dibekukan menjadi es kering. Uap air yang menjadi salju dan gas belerang pada kawah gunung berapi yang bertemu dengan suhu dingin. Jadi itu gas belerangnya lama-kelamaan jadi seperti padat kayak gitu karena dia dibiarin di suhu yang dingin, dan masih banyak yang lainnya. Nah, untuk perubahan wujud benda ini sudah Miss singkat agar kalian bisa menghafalnya. Dan kalau bisa, ini ditulis di buku catatan IPA kalian. Harapan Miss semua anak-anak Miss bisa menulis ini. Kalau rajin, lebih baik menulis yang tadi itu. Tapi kalau misalnya terlalu banyak, boleh menulis singkatannya ini saja. Ini Miss tidak baca lagi ya. Kalian silahkan baca sendiri, di pause aja. Setelah selesai membaca, silahkan next lagi ya. Silahkan di play lagi. Selanjutnya kita bahas perubahan akibat perubahan suhu. Suhu diukur menggunakan termometer. Termometer menggunakan prinsip berdasarkan pengaruh suhu terhadap perubahan volume zat. Volume zat cair memuai jika dipanaskan dan menyusut jika didinginkan. Ada 4 satuan termometer yang biasa digunakan, yaitu Celsius, derajat Celsius, suhunya itu kisaran itu artinya sekitar 0 sampai 100. Untuk Reaumur itu suhunya sekitar atau kisaran 0 sampai 80. Fahrenheit yaitu suhunya kisaran 32 sampai 212. Dan Kelvin suhunya kisaran 273 sampai 373. Kata kisaran itu sama dengan sekitar. Misalnya angkanya itu sekitar 1 sampai 100. Nah, seperti itu ya. Miss, apa itu pemuaian dan penyusutan? Nah, untuk pemuaian dan penyusutan kita bahas di pembelajaran 5. Sebelum kita lanjut ke pembelajaran 5, anak-anak Miss, jika ada yang tidak mengerti di pembelajaran 2, silahkan ditulis. Nanti kita bahas di Google Meet. Kita masuk ke pembelajaran 5, yaitu tentang menjelaskan perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Kalor yang dimanfaatkan dapat mempengaruhi wujud benda. Kalor dapat menyebabkan pemuaian dan penyusutan volume atau ukuran suatu benda. Volume atau ukuran itu seperti panjang benda, lebar benda, atau luas benda. Apa itu pemuaian? Pemuaian adalah perubahan suatu benda oleh kalor yang dapat mengakibatkan bertambah panjang, lebar, luas, atau berubah volumenya karena terkena kalor atau panas. Sedangkan penyusutan adalah perubahan suatu benda oleh menurunnya suhu yang mengakibatkan berkurangnya panjang, lebar, dan luas ukuran benda karena terkena suhu dingin, artinya mengecil ya. Berarti pemuaian itu bertambah besar, penyusutan itu bertambah kecil atau mengkecil. Nah, berikut adalah contoh pemuaian dan penyusutan benda. Kita lihat di gambar ini adalah rel kereta api. Nah, pada malam hari relnya itu dia menjadi renggang, sedangkan pada siang hari dia menjadi rapat karena dia terkena sinar matahari. Jadi pada siang hari dia itu terjadi pemuaian. Nah, ini keterangannya. Pemasangan rel kereta yang bercelah dapat mencegah rel melengkung saat terjadi pemuaian. Jadi itu adalah strategi mereka agar rel kereta api itu tidak melengkung. Jadi proses pemuaian pada rel kereta api itu diperlukan dan sangat penting. Contoh lainnya adalah
Pemuaian pada balon. Nih, jika balon yang sudah ditiup diletakkan di bawah terik matahari, itu akan meletus karena udara dalam balon akan memuai karena terkena panas matahari. Sama juga dengan pemuaian ban yang terlalu keras. Jadi kalau ban yang terlalu keras, terlalu diisi angin banyak, terus kita pakai motornya ini di aspal tuh kan panas, atau di jalan tuh kan panas, kan tergesek lama-lama panasnya kan berpindah. Nah, itulah yang menyebabkan banyak ban saat kita sedang berkendara itu meledak atau meletus. Sampai di sini anak-anak ini semoga paham ya. Selanjutnya ada ban sepeda atau sepeda motor yang terlalu lama diletakkan di atas lantai. Nah, ini dapat menyebabkan udara di dalam ban itu menyusut. Ini adalah contoh penyusutan. Karena mengalami penurunan suhu dan mengakibatkan bannya mengecil. Kalian lihat di gambar yang putih itu, yang hitamnya masih tebal itu ban yang masih normal. Nah, suhunya turun, bannya menjadi kempes, menjadi kecil. Itulah yang namanya penyusutan. Oke anak-anak Mi, sekian pembelajaran IPA kita hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Semoga kalian juga melihat video dari awal sampai akhir agar kalian juga mengerti, jadi kalian juga tidak rugi. Nah, bagi yang sudah melihat video ini, silakan absen ke grup belajar agar kita lanjutkan dengan Google Meet. Untuk absennya nanti akan Miss buat kata-katanya, kalian tinggal isi nama kalian, lalu ada kata-kata sudah melihat video. Jadi Miss tahu berapa orang yang sudah melihat video. Setelah minimal nanti berapa orang baru kita Google Meet. Kalau masih 5 orang yang melihat videonya sampai jam 10, maka kita tidak akan meet karena waktunya tidak cukup. Nah, saat meet nanti, Miss harapkan kalian itu sudah ada catatan yang ingin ditanyakan. Kalaupun tidak ada yang ingin ditanyakan, saat Miss bertanya, kalian harus bisa menjawabnya. Sampai di sini semoga semuanya sudah paham ya anak-anak Miss. Oke, sekian dan terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.